Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safraturina. Saya dari Fakultas Agama Islam di Universitas Rambi Mekah, Unit 2 Prodi PAI. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas ulumul hadis yang sudah pernah saya buat dengan judul kedudukan, fungsi, dan juga perbandingan hadis terhadap Al-Quran. Jadi sekarang kita akan membahas sedikit tentang apa itu hadis, bagaimana fungsi hadis, kedudukan hadis, dan juga perbandingan hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga persetujuan dari Nabi. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran ini adalah berfungsi sebagai bayan atau penjelas. Adapun beberapa fungsi-fungsi hadis secara garis besar. Yang pertama ada bayan at-taqrir. Bayan ini biasanya disebut juga dengan bayan at-taukid atau bayan isbat. Maksudnya adalah menetapkan dan memperkuat penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah untuk memperkokoh isi kandungan dalam Al-Quran. Terus yang kedua ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini adalah memberikan perincian dan penafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Bayan ini juga memberikan takyid atau persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak. Juga memberikan taksis atau penentuan khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat yang mengatakan perintah salat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli, ayat ini masih bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakannya, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, maupun hal-hal yang bisa merusaknya. Rasulullah SAW menafsirkan dan menjelaskan ayat tersebut melalui hadis-hadisnya. Terus yang ketiga ada bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' ini adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim. Dalam hal ini, hadis Rasulullah SAW berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Terus ada fungsi hadis yang keempat, yaitu bayan an-nasah atau bayan nasah. Bayan nasah memiliki banyak arti, di antaranya at-takyir, mengubah, al-itbal, membatalkan, at-tahwil, memindahkan, atau ijalah, menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasah sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggapnya lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Salah satu contoh hadis yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasah atau mengganti Quran surah Al-Baqarah. Namun fungsi hadis sebagai bayan nasah ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibnu Hazan dan Mutaqaddimin membolehkan menasah Al-Quran dengan segala hadis, walaupun hadis ahad. Kalau kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menasah dengan hadis mansyur tanpa harus mutawatir. Sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menasah dengan syarat-syarat hadis harus mutawatir. Selain itu, ada juga yang berpendapat bayan nasah bukanlah fungsi hadis. Terus, bagaimana kedudukan hadis? Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak hanya berisi ayat-ayat yang maknanya jelas atau qat'i, tetapi juga yang samar, zanni, sehingga membutuhkan penjelasan yang terperinci. Salah satu contohnya adalah salat.
Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan perintah salat. Namun bagaimana salat itu dilakukan? Jawaban atas pertanyaan itu tidak dijelaskan secara detail dalam Kitabullah. Dari sini kita dapat melihat dari tuntunan yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana disaksikan dan dijelaskan para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dengan perintah berhaji. Rasulullah SAW menjelaskan, ambillah atau kerjakanlah haji itu dari manasik yang aku kerjakan. Dari sini tampak bahwa kedudukan menjadi penjelas terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkan sebagian sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Terus ada perbandingan hadis dengan Al-Quran. Perbandingan hadis dengan Al-Quran yaitu Al-Quran adalah kalam Allah dan bersifat mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran tersebut diantaranya terletak pada ketinggian balaghah atau kandungan sastra yang mencapai tingkatan di luar batas kemampuan manusia, sehingga masyarakat Arab khususnya dan manusia pada umumnya tidak mampu untuk menandinginya. Dari segi ini terlihat perbedaan yang nyata antara Al-Quran dengan hadis. Membaca Al-Quran hukumnya adalah ibadah dan sah membacai ayat-ayatnya di dalam salat. Sementara hadis tidak demikian. Keseluruhan ayat Al-Quran diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Periwayatannya yang menghasilkan ilmu yang pasti dan yakin keautentikannya pada setiap generasi dan waktu, ditinjau dari segi periwayatannya tersebut. Maka nasah-nasah Al-Quran adalah bersifat pasti wujudnya atau qat'i tersebut. Sebagian besar adalah bersifat ahad dan zanni al-wurud, yaitu tidak diriwayatkan secara mutawatir. Kalaupun ada, hanya sedikit sekali yang mutawatir lafaznya dan maknanya sekaligus. Hanya ini yang bisa saya jelaskan dari pada perbandingan kedudukan dan juga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.